Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Seno TV. Oke guys, kita memasuki tentukan pilihan Anda sesuai hati nurani dan jangan mudah terprovokasi, dan pilihan Anda ada di hati kecil kalian semua. Hari ini kita akan melihat debat wakil presiden, di mana misi-misi mereka itu seperti menghiurkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. So, apa sih misi-misi itu? Kita langsung aja lihat dan langsung kita komentari misi-misi mereka di kolom komentar tentunya. Dan tentukan pilihan kalian setelah kalian mendengar misi-misi dari para calon wakil presiden kita Indonesia tercinta. Ini dia, yang pertama kita langsung saja ke Gibran Rakabuming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut kalian mengenai misi dari Gibran Rakabuming ini, calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto? Dan misi-misinya itu sepertinya Gibran Rakabuming ini ingin membuat Indonesia emas. Nah, kalau kita menelisik ke belakang nih, ketika Bapak Presiden Joko Widodo, ayah dari Gibran Rakabuming ini, itu mengatakan pernah juga misinya itu membuat Indonesia maju. Ya, sedikit ada kesamaan tetapi ada yang dibedakan dari Indonesia maju menjadi Indonesia emas. So, apakah kalian adalah salah satu pemilih dari pasangan Prabowo dan juga Gibran? Silakan kalian komentar di kolom komentar. Kita lanjut ke calon wakil presiden selanjutnya, apalagi misinya. Kita langsung saja ke Bapak Mahfud MD. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2 menggunakan pakaian khas 2023 tentu ini. semua tahu ya, pakaian Dan sesudah Madura. ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh
sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Oke guys, pasangan dari Bapak Ganjar Pranowo yaitu Bapak Mahfud MD ini memiliki misi yang kalau kita dengar dari misi-misinya itu, Bapak Mahfud MD ini memiliki misi pemberantasan korupsi, memberantas korupsi. Ya, ini misi yang cukup baik sih kalau kita bisa memberantas korupsi di Indonesia tercinta kita ini. Mungkin bisa juga perekonomian kita bisa bagus dan juga kemajuan Indonesia ini bisa baik gitu kan. Tetapi kita nggak tahu apakah Bapak Mahfud MD ini akan bisa memberantas korupsi di Indonesia tercinta kita ini, karena memang korupsi di Indonesia tercinta kita ini guys, dari mulai aku belum lahir mungkin ya sampai sekarang ini udah segede ini tuh kayaknya nggak pernah hilang gitu ya. Oke, tentukan pilihan kalian dari misi pasangan Wakil Presiden Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD. Tentukan pilihan kalian dengan hati nurani dan jangan terprovokasi oleh apapun yang kalian dengar. Hati kalian, nurani kalian yang bisa menentukan siapa yang cocok untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden Indonesia tercinta kita ini. Dan kita melihat misi terakhir dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin, dan kita lihat misinya apa sih Bapak Muhaimin ini sebagai calon wakil presiden Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Selepet. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya
di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selesaikan. Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesaikan. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Oke guys, misi dari calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Bapak Muhaimin ini ya guys. Itu kalau kita ngeliat dari misi-misinya, dari karakter cara bicaranya itu, dia ingin perubahan perekonomian di Indonesia tercinta kita ini. Ya, karena dia akan juga memberikan modal bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia senilai 150 triliun. Wow, ini misi yang sangat luar biasa sekali. Jadi misi-misi para calon wakil presiden saat ini yang debat di kemarin itu guys, itu mungkin semuanya sudah mendengar ya. Misi-misinya itu luar biasa banget sih, dari mulai kalau yang paling beda ini Pak Mahfud MD, di mana Pak Mahfud MD ini ingin sekali memberantas korupsi. Sedangkan kalau Gibran Rakabuming dan juga Muhaimin ini itu sedikit ada kesamaan, di mana Gibran Rakabuming menginginkan Indonesia emas. Artinya Indonesia emas itu Indonesia yang menjadi tahta tertinggi ya. Maksudnya dalam perekonomiannya itu berkembang pesat, dan sama saja dengan Bapak Muhaimin ini yang juga misinya ingin perubahan perekonomian, yang dimana sosialnya itu dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini yang menengah ke bawah itu akan diberikan bantuan sosial untuk berbelanja sembako, yang dimana memang sembako saat ini bahan-bahan makanan pokok ini melonjak lebih tinggi ya. Kalau menurutku wajar sih, karena petani-petani kita ini memang kerjanya sangat keras dan memang kadang ada anjloknya, terus kadang ada tingginya. Itu memang udah rezeki dari para petani Indonesia yang memang mereka juga menjual bahan pokok untuk kita ya, kecuali kalau tidak diberikan ke negara lain, ibaratnya diekspor, atau kita sendiri yang memiliki, kita sendiri yang membeli, dan kita sendiri yang menikmati, itu mungkin akan lebih dari cukup. So, bagaimana menurut kalian guys? Dan tentukan pilihan kalian dari pasangan-pasangan calon wakil presiden dan juga calon presiden Indonesia tercinta kita ini di 2024 nanti. Pilihan kalian itu menentukan kemajuan kita semua, kemajuan bangsa Indonesia, dan juga kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hati nurani kalian yang menentukan pilihan, jangan mudah terprovokasi, dan pilihlah dengan bijak. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Wahyu Sinu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.